Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan langsung menjawab soal pertama. Dalam logika dan ilmu filsafat, khususnya dalam logika formal, term adalah unsur dari sebuah profesi atau pernyataan yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Term dapat berupa kata, frasa, atau konsep mewakili sesuatu. Di bawah ini saya akan menyebutkan 3 macam term beserta penjelasan dan juga contohnya. Pertama, term umum atau general term adalah term yang mencakup banyak individu atau objek. Ia tidak menunjuk pada satu objek tertentu, melainkan pada kelas atau golongan. Contoh kalimatnya seperti manusia, hewan, negara, mahasiswa. Dan jika dibuat jadikan kalimat, semua manusia membutuhkan oksigen. Manusia adalah term umum karena mewakili seluruh individu dalam kelompok manusia. Yang kedua, term khusus atau particular term menunjuk pada satu individu atau entitas tertentu dari sebuah kelas. Contohnya seperti Socrates Indonesia, Budi Jakarta. Dan jika dijadikan kalimat, Socrates adalah seorang filsuf. Socrates adalah term khusus karena mengacu pada satu individu tertentu. Ketiga, term absolut dan relatif. Absolut adalah term yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan hubungan dari term lain untuk maknanya dapat dipahami. Contohnya seperti pohon, gunung, buku. Dan jika dijadikan kalimat, gunung itu tinggi. Sedangkan term relatif yang maknanya bergantung pada keterhubungan dengan term lain, biasanya melibatkan perbandingan atau relasi. Contohnya seperti ayah, guru, saudara, atasan. Dan jika dijadikan kalimat, Budi adalah ayah dari Alvina. Ayah adalah term relatif karena untuk memenuhinya diperlukan relasi dengan Alvina. Dan soal yang nomor 2, saya akan langsung menjawab. Sesat pikir atau logikalisasi adalah bentuk keliruan dalam penalaran atau argumen yang tampak logis di permukaan, namun sebenarnya cacat secara logika. Sesat pikir bisa memperlemah argumen dan menyesatkan diskusi, baik secara sengaja atau untuk membujuk, maupun tidak sengaja atau karena kurang pemahaman. Contoh bentuk sesat pikir dan penjelasannya: pertama, ad hominem atau menyerang pribadi, menyerang karakter atau pribadi lawan debat, bukan argumennya. Contohnya seperti kamu tidak pantas bicara soal lingkungan, kamu sendiri buang sampah sembarangan. Salah, karena argumen tentang lingkungan seharusnya dibantah dengan data atau logika, bukan menyerang pribadi. Kedua, strawman atau manusia jerami, mendistorsi argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya, dua orang berbicara seperti orang A, kita perlu mengatur ulang anggaran militer. Sedangkan orang B menjawab, jadi kamu ingin negara ini lemah dan mudah diserang musuh. Padahal orang A tidak mengatakan ingin membuat negara lemah. Ketiga, bandwagon atau ikut-ikutan menganggap suatu argumen benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Contohnya seperti semua orang beli produk ini, jadi pasti ini yang terbaik. Padahal popularitas tidak selalu berarti kualitas atau kebenaran. Di bawah ini cara agar terhindar dari logikalisasi. Pertama, fokus pada argumen bukan pembicara, hindari serang pribadi atau ad hominem. Kedua, perjelas dan pahami argumen lawan, hindari kesalahan tafsir